Kebijakan Erdogan yang berbalik dari pro-Amerika menjadi dukungan terhadap Hamas dan organisasi lainnya telah membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa demikian? Pidato Erdogan di pemilihan Turki kemarin cukup membuat banyak mitra baratnya bertanya-tanya. Yang mana saat itu Erdogan tanpa ragu menyebut Hamas sebagai kelompok pembebas, sedangkan Israel sebagai negara yang berperilaku bukan seperti sebuah negara, tetapi sebuah organisasi. Serangan mendadak yang dilakukan oleh pemimpin Turki tersebut terhadap Israel jelas tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Barat. Dan ketika kita memulainya dari Palestina, atau lebih tepatnya Gaza, bukan rahasia lagi bahwa peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh negara Arab yang berpopulasi 430 juta jiwa. Dan saat ini, selain orang-orang Arab dan Persia, Turki tampaknya juga marah atas tindakan Israel terhadap Palestina. Mungkin sebagian orang akan berpendapat bahwa hal itu logis karena Turki adalah negara Muslim. Namun tampaknya itu hanya setengah kebenaran. Melihat Republik Turki faktanya didirikan berdasarkan prinsip sekularisme dan nasionalisme oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian dalam perjalanannya menjadi salah satu negara pertama yang mengakui negara Israel. Selain itu, Turki juga adalah bagian dari apa yang disebut aliansi pinggiran atau negara-negara non-Arab di Timur Tengah yang menyukai orang-orang Yahudi. Dan saat ini, dengan menguatnya kekuasaan Erdogan, situasi tampaknya berubah drastis. Seperti yang dikatakan Erdogan kemarin, kami tidak pernah dan tidak akan menyetujui apa yang dilakukan oleh Israel. Dan gaya bertindaknya seperti sebuah organisasi dan bukan negara. Israel, Anda bisa menjadi organisasi milik Barat karena Barat berhutang banyak kepada Anda. Namun kami, Turki, tidak berhutang apapun kepada Anda. Perkataan tersebut kemudian membuat hubungan Turki dan Tel Aviv memanas. Dan bahkan perkataan tersebut dikatakan hampir seperti deklarasi perang. Kata-kata kemudian diikuti dengan perbuatan. Erdogan akhirnya membatalkan kunjungannya ke Israel. Dan Menteri Luar Negeri Turki justru mengadakan pertemuan dengan anggota Politbiro Hamas, Ismail Haniyeh, dan disusul Kementerian Energi Turki yang menangguhkan pelaksanaan hubungan proyek gabungan Turki-Israel, yang artinya proyek pengeboran dan pembangunan pipa gas di Mediterania bersama Israel telah ditangguhkan. Dan sebagai tanggapannya, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel, Miki Zohar, menyatakan kemarahannya dengan mengatakan bahwa Presiden Republik Turki secara terbuka telah mendukung terorisme dan hubungannya dengan Tel Aviv perlu dihentikan. Masalah ini kemudian tidak hanya bertentangan dengan hubungan Turki dan Israel, tetapi juga hubungan Ankara dengan mitranya di Aliansi Atlantik Utara atau NATO, sehingga membuat Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, menyebut pernyataan Erdogan menjijikan dan menuntut Kementerian Luar Negerinya untuk memanggil Duta Besar Turki ke atas meja interogasi. Dan patut dicatat, dengan kenyataan seperti itu menjadi jelas bahwa posisi Turki saat ini bertepatan dengan posisi Rusia. Jadi bukan tanpa alasan Erdogan menelpon Putin dan berdiskusi cukup lama tentang situasi di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu. Yang mana percakapan tersebut kemudian membuat posisi Rusia dan Turki secara praktis sama dan berfokus pada penerapan sebuah formula yang memungkinkan terciptanya Palestina yang merdeka, hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan. Anda dapat membayangkan bagaimana kekhawatiran Gedung Putih ketika menanggapi pernyataan tersebut. Mengingat pernyataan terbaru Biden telah terlanjur mengatakan bahwa Hamas dan Rusia adalah satu dan sama. Kemudian apa alasan spesifik Turki merubah arah kemudinya? Yang pertama, faktanya proyek global Erdogan bukanlah nasionalisme Kemalis sekuler yang berorientasi pada Barat, melainkan lebih kepada Neo-Utsmaniyah. Tunggu, bukan pemulihan Kesultanan Utsmaniyah secara harfiah, melainkan penyesuaian kawasan Timur Tengah terhadap kepentingannya. Di masa lalu, mungkin Sultan Ottoman adalah khalifah seluruh Muslim. Dan kali ini, Presiden Turki setidaknya ingin menjadi pemimpin 2 miliar populasi Islam atau setidaknya di Timur Tengah. Fakta selanjutnya adalah Ankara sangat menyadari bahwa proses globalisasi telah menemui jalan buntu dan dunia saat ini dengan cepat telah terpecah belah. Ya, tidak ada yang akan membiarkan orang Turki menjadi orang Eropa, di mana politisi Eropa terus-menerus telah menegaskan bahwa tempat Turki bukanlah Uni Eropa. Meski Turki telah secara resmi bergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 1987,
Saat ini Erdogan dan rekan-rekannya sangat menyadari bahwa tidak ada seorang pun di barat yang mengharapkan negara yang kuat, berdaulat, dan berpengaruh seperti Turki di perkumpulan seperti itu. Dan terlepas dari itu semua, Erdogan telah mencoba memperluas pengaruhnya dengan sangat berani. Pertanyaan selanjutnya, apakah Palestina merupakan pintu masuk bagi Turki ke dunia Arab? Tentu bukan. Karena jika melihat pernyataan keras Erdogan terhadap Israel, tentu akan berbeda jauh dengan apa yang dilakukan kerajaan-kerajaan Arab, Mesir, maupun Yordania, yang mana mereka masih sangat ragu untuk menunjukkan posisinya dalam konflik ini. Satu-satunya pilihan yang saat ini paling masuk akal bagi Turki adalah masuk ke dalam lingkaran Rusia. Dan semua sedang melihat hal utama yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana Turki terus memperburuk hubungannya dengan Washington, Uni Eropa, dan tentu dengan Tel Aviv di Timur Tengah. Dengan kenyataan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Turki untuk tidak bergabung dengan Moskow dan Teheran, yang tentu juga akan mendapatkan simpati dari Tiongkok. Dan ini semua semakin menuju pada hilangnya pengaruh Barat di kawasan ini.